Shalom, puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik ya Ibu-ibu. Kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita kaum wanita malam hari ini mungkin terakhir ibadah ya Ibu-ibu. Nanti tanggal 11 kita Natalan. Setelah itu libur, ketemu lagi tahun depan. Puji nama Tuhan, kita sudah melewati tahun 2024 ini bersama Tuhan. Masalah demi masalah, duka, suka maupun apapun kita jalani setahun ini bersama Tuhan. Dan kami percaya tahun-tahun berikutnya Tuhan tetap beserta kita ya Ibu-ibu. Tetap melindungi kita, tetap menyertai kita, tetap memberkati kita seperti malam hari ini. Kita keadaan sehat, apapun yang terjadi kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi satu hal, kita harus percaya bahwa kita tetap dipelihara sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan khawatir, jangan takut hari esok itu bagaimana. Karena hari esok itu Tuhan sendiri yang akan bekerja atas kita. Amin. Tema malam hari ini menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Yesaya 61 sampai 2. 1, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Ini firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang ketika kita menjadi ciptaan baru. Terang Tuhan sudah menjadi nyata atas kita dan jelas. Amin. Jadi teruslah bertekun, kita hidup di dalam Tuhan, teruslah hidup menjadi teladan sehingga terangmu menyinari orang-orang di sekitar kita. Amin. Menjadi contoh hidup benar tetap setia kepada Tuhan. Hidup kita itu sudah jelas. Makanya supaya kita jadi terang. Tetap hidup dalam terang Tuhan. Jangan kita ikut arus-arus yang curam, yang kelihatannya indah. Jangan kita terhanyut di dalamnya. Hati-hati ibu-ibu. Jangan terkecoh dengan hal-hal yang muluk-muluk, janji-janji palsu. Karena hanya Tuhan yang janjinya itu iya dan amin. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin kita belum menerima janji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Amin. Macam-macam kebohongan, tipu mulu sihat, gak usah heran. Memang sekarang ini kita ada di dalamnya itu. Tapi kalau kita hidup benar, tetap setia, jangan takut dan jangan khawatir. Kalau kita hidup benar itu, kita walaupun keadaan bagaimanapun kita akan muncul. Jadi jangan takut, percaya kita pasti menang. Apapun masalahnya, apapun persoalan kita, apapun omongan orang sekali Yesus, tetap Yesus. Mungkin di luar banyak orang yang gosipin, biar saja ibu-ibu, sudah tidak usah direken. Kalau kita nuruti orang kini sakit terus. Kita menjadi gelap hati ini. Emas tetaplah emas. Walaupun dibuang ke kubangan kita tetap bersinar emas.
kita tetap cemerlang. Makanya kita jangan tinggalkan Tuhan. Memang dunia ini penuh dengan kejahatan. Kejahatan di mana-mana Bapak Ibu. Kalau kita melihat orang tuh macam-macam komunitas itu ya, saya tuh kan ikut ini, ikut macam-macam orang itu. Aneh-aneh. Tapi kita harus tetap kokoh di dalam Tuhan. Saya tuh juga saksi, saya tuh kok sama Bu Pahala sama. Tadi tuh saya tuh mata saya cuapek, pikir saya tetesi obat mata. Nah setelah ditetesi itu kok saya tuh ngerodok jantung ini. Terus badan saya tuh lemes gitu. Terus badan saya tuh meriang-meriang. Oh ini pekerjaan iblis ini. Saya enggak ngerti kalau efeknya obat mata itu seperti itu. Loh, enggak apa-apa kok mata saya capek tak tetes ya biar seger bersinar matanya. Ya ternyata malah ngerodok lemes badan saya. Terus meriang-meriang gitu. Sampai sini tuh saya ndek mobil sampai Aywa datang. Aku lemes awakku, motoku ngantuk kudu merem saya itu gitu. Ini kerjaan iblis. Saya ngomong Tuhan, beri hambamu ini sehat supaya bisa menyampaikan renunganmu di dalam jemaatmu. Memang dunia penuh kejahatan, penuh tipu daya, penuh dosa, iblis bergentayangan. Mencari apa? Mencari mangsa. Siapa-siapa yang bisa ditelannya. Baru-baru ini Ibu, mungkin ibu-ibu dengar ya, anak 14 tahun tuh mau membunuh neneknya, papahnya, mamahnya. Ditanyai kenapa kamu berbuat seperti itu? Katanya ada yang bisiki. Siapa yang bisiki? Iblis. Mengerikan Ibu. Sangat mengerikan. Sekarang ini aneh-aneh di akhir zaman ini, makanya kita harus tetap setia ibu-ibu ini. Setia. Saya enggak nyangka kalau sore hari ini banyak yang datang. Karena Bu Sony enggak datang, ibu-ibu ini setia datang banyak, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan karena ibu ini sampai hari ini tetap setia menggandol sama Tuhan Yesus. Orang kalau di luar Tuhan, apa ibu-ibu? Orang yang di luar Tuhan itu hanya ada kegelapan. Gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, enggak bisa. Mereka sudah gelap mata, dosa melingkupi hidupnya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita ada di dalam terang-terangnya. Kita bisa mengalahkan semua itu, bisa mengalahkan kegelapan, karena kita ada sinarnya terang dari Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan, maka Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji nama Tuhan, Tuhan adalah terang. Kiasan untuk menggambarkan sifat Allah yang suci. Sedangkan gelap menggambarkan dosa. Orang yang mengaku percaya kepada Allah artinya tidak mungkin lagi hidup di dalam dosa. Itu sudah pasti, kalau kita hidup di dalam terang, enggak mungkin akan main-main dengan dosa. Jangan dikira kalau kita sudah enak terus Tuhan enggak tahu. Seperti kita itu keadaan di atas, orang semua sekeliling kita bisa lihat. Enggak bisa ditutupi. Memang dahulu kita hidup di dalam kegelapan, tetapi sekarang kita kan sudah ada ditebus sama Tuhan, hidup di dalam terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Kita juga harus memberi dampak positif kepada orang di sekitar kita. Kita juga harus memberi
juga ada orang masalah, misalnya ada masalah sesuatu, berilah solusi, berilah penghiburan, berilah nasihat supaya orang di sekitar kita itu merasa terhibur, merasa nyaman. Amin. Apa orang-orang kita di sekitar kita apa merasa nyaman ada kita. Jangan sampai orang ngomong, oh itu bu, itu lagi. Nanti kalau orang itu datang gosip terus ada cekcok mulut, ribut terus. Orang seperti ini tidak menjadi berkat. Makanya kita ibu-ibu hidup terang, kita harus hidup dalam kebijaksanaan ya ibu-ibu. Tindakan kita, tingkah laku kita, omongan kita supaya kita itu nampak jelas. Kalau kita itu anak-anak terang, terutama di dalam rumah tangga kita. Sudahkah suami kita mereka nyaman, anak-anak kita nyaman? Jangan kita menjadi seperti duri, menusuk-nusuk, menyakiti hati suami, menyakiti hati anak-anak. Di rumah tidak ada damai, tidak ada sukacita. Seperti di neraka. Jangan. Biarlah kita itu ibu-ibu yang setia sama Tuhan ini memberi kenyamanan dalam keluarga kita. Jangan suka nuding-nuding suami. Jangan suka nusuk-nusuk hatinya suami. Sehingga anak-anak ini tidak kerasan di rumah, suami tidak kerasan di rumah. Tidak menjadi berkat dalam rumah tangga. Sedangkan kita sering setia ibadah, Minggu, Jumat, Rabu, ke gereja. Tapi di dalam Tuhan, di dalam rumah, kita nusuk-nusuk. Jangan ya ibu-ibu ya, kita belajar. Mungkin kita ini tidak sadar, kadang omongan kita itu menyakiti suami, anak, atau orang di sekitar kita. Kadang kita ini tidak sadar. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kita, penerangan yang dari Tuhan itu selalu mengikuti kita. Amin. Bibir saya kok kuring ya ibu-ibu. Rasanya tenggorokan ini loh, saya itu minum obat batuk itu kok ya tua bang gelieng-gelieng. Matius 5 ayat 13 sampai 16, demikian firman. Makasih Ibu Bibi. Jangan sampai suami kita, anak-anak kita mendoakan kita. Waduh, mama kok enggak cepat pulang dipanggil. Biarlah kita didoakan panjang umur, selalu sehat, dan kita hidup bahagia di dalam keluarga. Amin. Karena orang kadang enggak sadar menyakiti hati orang itu, kita doanya mereka itu enggak baik. Sungguh enggak seneng. Kok kelihatan orang itu, waduh orang itu kok enggak pergi aja. Jangan ya Ibu-ibu. Supaya kita ini jadi kayak apa ya, teladan atau jadi contoh yang baik buat orang di sekitar kita, terutama anak dan suami kita Ibu-ibu. Itu penting. Karena saya lihat orang sudah diberkati tapi rumah tangganya, anaknya itu hidupnya, karena apa? Kurang perhatian orang tua. Mamanya sibuk sendiri, papanya sibuk sendiri, sehingga anak-anaknya ini hidupnya itu enggak karuan, semau gue. Banyak kejadian di dalam rumah tangga itu yang seperti itu. Makanya, tapi saya percaya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang baik dan keluarga yang bahagia. Amin. Matius 5, 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kita adalah terang dunia. Kita ini seperti kota yang di atas gunung. Kalau kota di atas gunung itu nampak apa enggak Ibu? Nampak, dari manapun kelihatan. Jadi orang Kristen itu mesti jadi sorotan, apalagi kalau saat ini lagi naik, sudah jadi sorotan. Biarlah sorotan ini kita juga menyinari yang di sekitar kita ini ya Ibu-ibu.
Jadi kita bisa membawa dampak yang baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Lagi pula 15, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Kamu adalah terang dunia. Garam itu memberi rasa. Garam itu memberi guna. Kita jadi orang Kristen harus berguna. Seperti garam ini. Garam yang masih ada rasa asin, jangan tawar ya ibu-ibu. Dibuang dan diinjak-injak orang. Garam itu biasa menyembuhkan. Coba kalau ibu-ibu itu pegal kakinya, ambil air hangat atau panas, kasih garam, direndam. Pegalnya hilang, kuman-kuman ini hilang mati. Jadi kaki ini sembuh, bisa seger. Coba ibu sering, coba. Air panas dikasih garam. Jadi garam itu sangat berguna. Jadi kaki ini sehat ya ibu-ibu. Garam juga bisa mengawetkan seperti ikan, cumi dan sebagainya. Sampai bertahun-tahun itu tidak busuk. Itu gunanya garam. Garam juga bisa menyedapkan, memberi rasa. Kalau kita masak daging, ayam atau yang mahal-mahal, kalau nggak dikasih garam kira-kira gimana? Tidak enak, tidak ada rasanya. Jadi kita seperti orang Kristen jangan seperti orang yang garam tidak ada rasa ini, tidak enak, tidak ada rasanya, tidak sedap. Biarlah kita menjadi garam yang memberi rasa. Amin. Jadi garam kalau tawar nggak berguna ya dibuang. Bagaimana dengan orang Kristen? Di mana-mana kita menyebarkan kebusukan, enggak memberi manfaat. Kira-kira sama Tuhan dibuang ya Ibu. Janganlah sampai kita ini dibuang oleh Tuhan. Amin. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu di bawah, dikurungi di bawah, enggak. Mesti ditaruh di atas kaki dian supaya orang di sekitar ini bisa menerima penerangan. Begitu juga kita, biarlah kita juga menjadi penerangan orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi supaya hendaklah terang kita ini bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu. Kalau kita enggak benar, orang mesti ngomong, walah wong dhek lho nang gereja orang Kristen kayak gitu. Udah buat apa? Aku lo lebih baik dari orang itu. Jangan seperti itu. Banyak orang yang ngomong gitu. Jari ini pendeta, jari ini pelayan, kok kayak gitu perbuatannya. Jadi batu sandungan. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Biarlah kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang masih terlantar. Di sekitar kita ini banyak. Mari kita memberi contoh yang baik, contoh yang positif, supaya orang itu melihat cahaya di dalam diri kita. Sehingga dia katut ikut Tuhan Yesus. Amin. Hendaklah terangmu terang rembang sampai tengah hari seperti pujian dulu. Jadi bersinar terus. Supaya orang itu bisa melihat ya Bapak kita itu anak-anak terang. Jangan kita mengeluarkan bau busuk sehingga menjadi cemooh dia. Dicemooh. Orang Kristen kok mulutnya. Nah, padahal kalau orang agama lain tuh enggak ada orang yang ngomong gitu. Oh kamu orang seberang ini. Nah, kalau orang Kristen ini dipantau terus. Tindak tanduk kita ini loh diawasi. Tapi puji Tuhan itu seperti peringatan, kontrol buat kita ya ibu-ibu. Supaya kita enggak terlanjur kebablasan kalau kita ada salah.
Kata firman Tuhan berkata, supaya kamu tidak beraib dan tiada ternoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Jadi supaya kita juga bisa memenangkan orang yang bengkok-bengkok itu loh. Amin. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Jangan kita meninggalkan jalan-jalan Tuhan supaya kita tidak selalu diceritakan orang dirasani, dicemooh. Yesus itu menginginkan kita melakukan menurut kehendaknya. Jadi apa kehendaknya itu? Melakukan yang benar, kudus, suci, jangan sudahkah kita semua itu kita lakukan. Kita harus meninggalkan jejak-jejak yang baik ya ibu-ibu. Saya ini juga saya itu belajar, makanya saya tulis supaya enggak lupa. Ini berapa hari ini saya rodok blank. Saya tuh pergi sampai malam, sehari kemarin pakai sampai malam deh. Tadi itu ya gitu anak-anak di rumah, mama itu mau melayani loh nak, mata saya capek, saya tobat ditambah meriang-meriang. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tetap beserta sama kita. Buktinya apa? Ibu-ibu semua ada di sini, amin. Karena di dalam hidup kita harus menunjukkan karakter Kristus yang bisa meneladani orang lain atau lingkungan sekitar kita. Karena di sekitar kita ini banyak orang yang sesat, banyak orang yang gelap, banyak orang. Bisakah kita menjadi terang bagi mereka? Kita kadang memang enggak gampang ibu kita itu kalau misalnya ada orang yang enggak mari kita, itu enggak gampang. Kalau enggak kita ada jiwa di situ, enggak gampang. Tapi mari kita belajar. Saya itu ditanyai anak saya, Mama kok berani? Ya mama wis ngomong ambek Tuhan, lek pakai ya kamu dewek sing ngomong Tuhan, aku ndak berani jalan sendiri. Ya pokoknya lek disuruh ya mama ndak wani nolak. Saya soalnya mama sudah janji kalau mau ngelayani ndak boleh nolak. Tapi ndak mau jalan sendiri, saya sering jalan gitu. Karena saya ini masih belajar ibu-ibu. Tapi ibu-ibu di sini itu saya belajar. Saya percaya ibu-ibu di sini pinter-pinter. Sungguh, kamu percaya ibu-ibu ini kalau dikasih tugas semua pasti bisa. Enggak boleh seperti Musa, aku enggak bisa ngomong Tuhan. Aku enggak pandai bicara, enggak boleh. Nanti Tuhan marah. Yang penting kita menyampaikan pesan Tuhan itu sesuai dengan Injil Kristus. Jangan nyimpang. Amin. Kita harus fokus apa yang di mimbar ini tidak boleh menceritakan hal-hal yang di luar Tuhan. Supaya kita bisa membawa pengaruh bagi sekitar kita lu enggak usah jauh-jauh kita mencari orang ke Jakarta atau kemana, di luar enggak. Sekitar kita ini banyak orang yang belum diselamatkan. Karena di dalam Tuhan itu pasti ada jalan keluar. Ibu masih apapun keadaan apa, persoalan apapun, Tuhan ada jalan. Asal kita sungguh-sungguh, mungkin kok pertolongan Tuhan tuh lama ya. Tapi percayalah, percaya saja. Pasti saatnya Tuhan tidak pernah terlambat atau kecepatan itu tidak pernah. Amin. Biarkanlah nama Tuhan tetap terus dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan. Biar kita itu disambut Tuhan nanti waktu kita datang. Jangan iman kita ini goyah sedikit pun Bapak Ibu. Jangan goyah apapun yang terjadi. Masalah itu ada banyak. Tapi kalau kita jalani bersama Tuhan, percayalah ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang setia, ibu yang
luar biasa mengiring Tuhan Yesus. Dan kami percaya pertolongan Tuhan pasti ada. Amin. Di tahun-tahun berikutnya percayalah, biar orang ngomong apa, tapi Tuhan kalau beserta kita, kita bisa melewati semuanya. Amin. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah, ibu-ibu. Semua ada. Tergantung kita menyikapi bagaimana. Apa kita putus asa? Apa kita menyerah? Jangan. Kita harus tetap berjuang dengan iman kita bersama Tuhan. Amin. Mungkin firman Tuhan tidak kami perpanjang ya ibu-ibu. Tapi biarlah kita menjadi contoh teladan orang-orang yang di sekitar kita. Apalagi orang yang perlu pertolongan, perlu penghiburan. Mari kita belajar memberi berkat mereka dengan kasih. Enggak harus, oh ini loh uang, enggak. Tapi dengan kasih kita, dengan penghiburan kita, mungkin dengan nasihat kita, supaya orang itu merasa nyaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Kalau kami ada sebagai kami ada saat ini Tuhan, kami percaya itu karena Engkau baik. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah penyertaan-Mu terus melingkupi kami. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu terus mengiring kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang ada saat ini, yang mungkin ada masalah, ada persoalan, biarlah Tuhan buka jalan. Mungkin ada yang sakit, biarlah Tuhan memberi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun terus hidup kami Tuhan, mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.